Stop. Ada apa, Pak? Pakai nanya, helmmu itu kemana? Ya nggak dipakai, Pak. Orang cuma nganterin anak ke sekolah deket sini kok. Masalahnya kan ini buat keselamatan, Pak. Ya kalau itu mah sudah baca doa selamat, Pak, dari rumah. Hehe. Ah, bapak ini hahaha aja. Sudah, bapak saya tilang. Anaknya juga nggak pakai helm. Kasihan tuh, Pak. Pak, nggak bisa damai aja ya, Pak? Ya udah, biar sama-sama aman, 100.000 aja. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, seperti diperlihatkan di video pertama tadi, itu adalah termasuk contoh pelanggaran hukum tidak mentaati peraturan lalu lintas. Dan banyak pula contoh pelanggaran-pelanggaran yang sering dilakukan oleh masyarakat setempat atau bahkan dilakukan oleh pejabat, baik dari korupsi, kejahatan, bahkan sampai ke ranah pembunuhan. Jadi, di hari ini kita akan membahas atau mengulas mengenai materi dinamika pelanggaran hukum. Jadi, tujuan pembelajaran setelah mempelajari dinamika pelanggaran hukum, peserta didik mampu menafsirkan berbagai sanksi atas pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat secara tertulis. Setelah mempelajari dinamika pelanggaran hukum, peserta didik dapat merumuskan sanksi hukum atas suatu pelanggaran dalam bentuk tabel dan mempresentasikan di depan kelas. Dan adapun contoh-contoh seperti di papan tulis ini dari berbagai pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi, bahkan sampai ranah korupsi dan tindak pidana, atau bahkan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang sangat sering terjadi di Indonesia ini. Mungkin untuk poin-poin selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru lainnya. Selanjutnya, sekarang Ibu akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan pelanggaran. Jadi, anak-anak, yang dimaksud pelanggaran adalah secara sengaja atau lalai melakukan perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaku pelanggaran biasa disebut human error. Akhir-akhir ini, makin merebaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya. Padahal, pasal 28A sampai 28J Undang-Undang NKRI tahun 1945 menjamin keberadaan hak asasi manusia. Sebagai contoh, pelanggaran pembunuhan mendapatkan sanksi diancam pidana penjara 15 tahun, ada juga yang seumur hidup atau di penjara selama 20 tahun. Halo anak-anak, jadi di sini Ibu Guru akan menjelaskan tentang kejahatan. Kejahatan adalah tindakan atau perilaku yang melanggar hukum atau norma sosial yang berlaku dalam suatu masyarakat. Kejahatan dapat mencakupi berbagai jenis tindakan seperti pencurian, kekerasan fisik, penipuan, pemalsuan, atau pelanggaran lainnya. Tujuan dari hukum dan sistem peradilan adalah untuk mengatur dan menghukum pelaku kejahatan agar menjaga ketertiban sosial, melindungi hak individu, dan mencegah tindakan kriminal yang merugikan masyarakat. Sedangkan sanksi dari kejahatan adalah konsekuensi hukum yang diberlakukan terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah. Dalam suatu tindakan pidana, sanksi ini dapat berubah hukum pidana, dendam, hukum percobaan, atau sanksi lainnya. Sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku di suatu negara, tujuan
dari sanksi kejahatan adalah untuk menjaga ketertiban masyarakat, memberikan keadilan kepada korban, dan memberi pelajaran kepada pelaku kejahatan agar tidak mengulangi tindakan kriminal. Baik, di sini Ibu Guru akan melanjutkan materi selanjutnya tentang sanksi dan norma dalam masyarakat. Adapun jenis norma, yang poin pertama di sini agama dan sumbernya Tuhan Yang Maha Esa. Dan sanksinya tidak langsung karena akan diperoleh setelah meninggal dunia. Adapun contohnya di sini tentang jenis norma agama tersebut harus beribadah. Bagaimana kita taat ke agama kita? Dan di sini jenis norma poin yang kedua di sini kesusilaan dan sumbernya hati nurani manusia. Sanksi tidak tegas karena hanya diri sendiri yang merasakan rasa penyesalan. Adapun contoh di sini dilarang mencuri, dilarang berbohong. Itu penjelasan dari Ibu. Anak-anak, terima kasih. Baik anak-anak, untuk diketahui bahwasannya sifat dari hukum tersebut adalah bersifat tegas dan nyata. Maksud dari sifat tegas adalah dengan memberikan hukuman kepada pelaku pelanggaran kejahatan dan memberikan hukuman sesuai dengan pelanggaran kejahatan yang dia lakukan. Kemudian ada beberapa jenis kejahatan yang sudah diatur di dalam undang-undang, di antaranya itu adalah hukuman mati, kemudian ada hukuman penjara, ada pidana kurungan, kemudian ada hukum denda, hukuman tambahan. Nah, itu merupakan jenis-jenis hukuman yang diberikan kepada pelaku pelanggaran kejahatan. Kemudian yang bersifat nyata di sana adalah misalnya contohnya sudah disebutkan di dalam pasal 338 KUHP menyatakan bahwa barang siapa yang sengaja merampas nyawa orang lain maka diancam karena pembunuhan dengan pidana paling lama 15 tahun. Nah, itu merupakan contoh dari merupakan contoh ketegasan dan nyata dari hukum tersebut.